Pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada perusahaan yang malah melesat maju gitu di tengah kondisi pasar yang nggak pasti, penuh gejolak, sementara yang lain justru tumbang? Nah, ini pertanyaan kunci dari buku Great by Choice, karya Jim Collins dan Morton T. Hansen. Coba kita bedah bareng-bareng yuk. Kita akan gali lebih dalam riset mereka yang menarik banget ini. Riset ini kan fokusnya ke perusahaan yang mereka sebut 10x. Jadi kinerjanya itu minimal 10 kali lipat lebih baik dari rata-rata industrinya. Betul sekali, minimal 10 kali lipat. Contoh yang sering banget disebut itu Southwest Airlines, industri penerbangan kan, wah naik turun terus ya. Iya, turbulensinya tinggi. Ada harga minyak naik, deregulasi, bahkan tragedi 9/11. Tapi Southwest, gila imbal hasilnya 63 kali lipat pasar saham selama 30 tahun. Luar biasa memang angkanya. Jadi misi kita hari ini ya, itu mencari tahu apa sih rahasia mereka, apa yang bikin beda. Nah, yang bikin riset ini kuat, itu pendekatannya, metodologinya. Mereka nggak cuma cari kesamaan antar perusahaan yang hebat-hebat itu, tapi justru fokus mencari perbedaan. Perbedaan, maksudnya? Perbedaan antara perusahaan 10x tadi dengan perusahaan pembandingnya. Jadi perusahaan lain yang punya peluang mirip, di industri yang sama, era yang sama, tapi hasilnya ya biasa aja atau malah gagal. Analoginya, itu kayak kisah ekspedisi ke Kutub Selatan. Ada Roald Amundsen sama Robert Falcon Scott. Oh, yang satu berhasil, satu lagi? Tepat. Kondisinya sama-sama ekstrim kan? Tapi Amundsen berhasil karena, yaitu, persiapan matang, disiplin, dan semacam kewaspadaan tinggi yang produktif. Jadi bukan cuma soal nasib baik aja. Menarik. Nah, ini bagian serunya nih. Karena riset ini kayaknya meruntuhkan beberapa anggapan umum ya. Pertama, katanya kan pemimpin hebat di masa sulit itu harus visioner, berani ambil risiko gila-gilaan gitu. Nah, itu dia. Ternyata nggak juga loh. Pemimpin 10x ini justru lebih disiplin, sangat mengandalkan bukti nyata, empiris, dan ya itu tadi, lebih waspada. Mungkin bisa dibilang paranoid secara positif. Lebih hati-hati ya berarti? Mereka membangun berdasarkan apa yang sudah terbukti berhasil. Contohnya Andy Grove dari Intel. Waktu dia harus pilih pengobatan kankernya, dia nggak cuma dengerin ahli. Dia riset sendiri datanya, dalam banget, sangat empiris. Oke, jadi nggak asal berani tapi terukur ya. Terus mitos kedua yang katanya juga terbantah. Inovasi itu segalanya. Saya kira tadinya inovasi radikal itu kuncinya. Ternyata enggak ya? Tepat sekali. Ini juga temuan yang agak mengejutkan. Perusahaan 10x ini memang inovatif, tapi seringkali tidak lebih inovatif dari pesaingnya. Oh ya, contohnya? Ya, Southwest Airlines itu tadi. Di awal, mereka itu justru meniru model bisnis maskapai lain, namanya PSA. Jadi bukan soal seberapa banyak inovasinya, atau seberapa baru idenya? Bukan itu poin utamanya. Yang membedakan adalah kemampuan mereka untuk, pertama, mengukur dampak inovasi itu, dan kedua, yang krusial, memadukan kreativitas tadi dengan disiplin yang sangat ketat. Oke. Kreativitas plus disiplin. Nah, ini membawa kita pada 3 perilaku inti yang mereka temukan di para pemimpin 10x ini. Mau kita bahas satu-satu? Boleh banget. Apa aja tuh? Yang pertama, mereka sebut disiplin fanatik. Ini bukan sekedar patuh aturan ya, tapi lebih ke komitmen dari dalam diri, konsisten banget bertindak sesuai tujuan jangka panjang, nggak peduli kondisi luar lagi gimana. Konsisten ya kuncinya? Ya, contoh terkenalnya itu konsep Mars 20 mil atau 20 Mile March, kayak perusahaan Stryker. Mereka targetin pertumbuhan laba bersih 20% setiap tahun. Mau ekonomi lagi bagus atau sulit, targetnya tetap itu. Wow, 20% tiap tahun. Berat itu. Berat. Tapi disiplin ini juga dua arah. Artinya, menahan diri juga saat kondisi lagi bagus banget. Kayak Southwest, mereka lebih milih jaga profitabilitas stabil daripada tumbuh terlalu cekat tapi berisiko. Jadi nggak serakah gitu. Jadi konsisten mencapai target tapi juga konsisten menahan diri biar nggak kebablasan. Menarik. Lalu perilaku kedua apa? Yang kedua adalah kreativitas empiris. Gampangnya gini, mereka nggak asal maju berdasarkan ide keren atau opini semata, enggak. Keputusan besar itu selalu didasari observasi langsung, eksperimen kecil dulu, atau bukti nyata di lapangan. Harus ada buktinya dulu ya? Coba dulu ide baru dalam skala kecil. Biayanya rendah, risikonya minim.
itu pelurunya. Uji coba kecil gitu ya? Iya. Kalau dari uji coba kecil itu terbukti berhasil, ada datanya, baru deh mereka keluarkan sumber daya besar, baru tembakan meriamnya. Contohnya, Progressive Insurance. Mereka mau masuk pasar asuransi mobil standar, mereka coba dulu sedikit demi sedikit, peluru, nggak langsung jor-joran. Setelah ada bukti berhasil, baru mereka komitmen penuh, meriam. Masuk akal banget, jadi nggak gambling ya? Oke, yang ketiga? Dan yang ketiga, ini istilahnya agak unik. Paranoia produktif. Paranoia? Kayak cemas berlebihan gitu? Nah, bukan cemas yang bikin nggak bisa ngapa-ngapain. Ini lebih ke kewaspadaan konstan. Selalu mikirin skenario terburuk, tapi nggak berhenti di situ. Kecemasan itu diubah jadi persiapan yang matang. Oh, jadi energi cemasnya dipakai buat persiapan. Tepat. Bill Gates misalnya, dulu notot banget Microsoft harus punya cadangan kas. Cukup untuk bertahan setahun penuh, tanpa pemasukan sama sekali. Itu kan paranoid, tapi produktif. Atau contoh lain, pendaki David Brashears di Everest. Dia bawa tabung oksigen ekstra, lebih dari yang dihitung cukup. Terus dia milih turun waktu merasa kondisi di puncak terlalu berisiko, terlalu ramai, cuaca nggak pasti, padahal tim lain mungkin nekat aja lanjut. Lebih baik aman ya? Intinya, bangun bantalan pengaman atau buffer itu sebelum badai datang. Dan pinter-pinter ngelola resiko. Terutama hindari resiko yang bisa menghancurkan perusahaan, resiko fatal. Oke, jadi 3 perilaku inti. Disiplin fanatik, kreativitas empiris, paranoia produktif. Nah, di balik semua perilaku ini pasti ada dorongan kuat ya. Motivasi utamanya apa? Betul. Ada yang namanya ambisi level 5. Ini konsep dari buku Jim Collins sebelumnya juga, Good to Great. Maksudnya, ambisi pemimpinnya itu fokusnya bukan pada ego pribadi, bukan buat dirinya sendiri jadi terkenal atau kaya raya, tapi pada tujuan yang lebih besar dari dirinya. Untuk perusahaannya ya? Iya, untuk membangun perusahaan yang hebat, yang bisa bertahan lama, yang punya dampak. Pemimpinnya bisa aja sederhana kayak Gordon Moore di Intel, atau agak nyentrik kayak Peter Lewis di Progressive. Tapi intinya sama, dedikasi utamanya buat perusahaan, bukan buat diri sendiri. Dedikasi pada visi ya. Oke, satu lagi nih yang sering jadi pertanyaan. Soal keberuntungan. Banyak yang mikir, perusahaan sukses gitu pasti lebih beruntung aja. Gimana menurut riset ini? Nah, ini juga menarik. Ternyata, nggak juga. Riset ini nunjukin perusahaan 10X itu nggak lebih beruntung kok dibanding pembandingnya. Oh iya, sama aja tingkat keberuntungannya. Sama aja. Mereka sama-sama ngalamin nasib baik, ya kadang juga kena nasib buruk atau kesulitan. Yang beda itu respons mereka, cara mereka menanggapi keberuntungan atau kesialan itu. Gimana tuh responsnya? Waktu dapat keberuntungan, momen bagus, mereka memaksimalkannya habis-habisan. Nggak disia-siakan. Tapi waktu kena sial, hadapi kesulitan, mereka justru nggak nyerah. Malah menjadikannya pemicu, katalis, untuk jadi lebih kuat, lebih baik. Contohnya Progressive Insurance lagi nih. Waktu ada aturan baru namanya Proposition 103 yang kelihatannya bakal merugikan banget buat industri asuransi. Mereka malah lihatnya sebagai hadiah. Hadiah? Kok bisa? Karena aturan itu memaksa mereka untuk memperbaiki layanan klaim jadi jauh lebih cepat dan lebih baik dari kompetitor. Jadi kesulitan malah jadi pendorong inovasi layanan, itu namanya return on luck. Imbal hasil atas keberuntungan, baik yang baik maupun yang buruk. Wah, jadi jelas banget ya. Intinya bukan soal keberuntungan semata atau kejeniusan menebak masa depan atau inovasi liar tanpa arah. Untuk bisa unggul di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, kuncinya lebih ke pilihan tindakan kita ya. Disiplin yang fanatik dalam eksekusi. Betul. Kreativitas yang selalu diuji dengan bukti nyata, dengan data. Empiris ya. Dan kewaspadaan yang produktif, selalu siap siaga menghadapi apapun. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, ada satu hal lagi yang menurut saya penting banget dari riset ini. Ternyata, tidak ditemukan pola latar belakang yang sama pada para pemimpin 10X ini. Nggak ada cetakannya gitu. Maksudnya? Mereka bisa berasal dari mana saja. Latar belakang pendidikannya beda-beda, kepribadiannya juga, dan seringkali kemampuan mereka ini berkembang seiring waktu. Mereka belajar. Oh, jadi bukan bakat dari lahir gitu ya? Kayaknya nggak mutlak begitu. Ini menyiratkan kalau perilaku-perilaku tadi, disiplin fanatik, kreativitas empiris, paranoia produktif, itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa dilatih. Bisa dipelajari, oke. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda yang mendengarkan untuk direnungkan. Kira-kira, apa ya 1 Mars 20 mil Anda?
Satu tindakan spesifik dan konsisten yang bisa Anda mulai terapkan hari ini juga, nggak peduli kondisi di luar sana lagi gimana, untuk membangun pencapaian jangka panjang Anda. Itu mungkin jadi langkah awal yang bagus.